Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Saudara-saudara, bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, adik-adik, hidup ini bergerak, berubah dari tidur ke bangun, dari bangun ke jalan, dari duduk berdiri terus berjalan, dari makan minum. Itu namanya hidup bergerak selalu, silih berganti dari satu kegiatan ke kegiatan yang lain. Itu namanya hidup. Nah, di daerah kita ini, Cilegon ini juga selalu bergerak, tidak pernah diam, tidak pernah diam, tidak pernah berhenti, terus berputar, bergulir, ya, terus bergulir dari detik ke detik, menit ke menit, jam ke jam, hari ke hari, minggu, bulan, tahun, terus bergerak, tidak pernah diam. Bahwa dengan adanya pergerakan itu tentunya kita harus bisa menempatkan diri, menempatkan posisi kita di mana. Dulu saudara-saudara kita, nenek moyang kita, orang tua kita adalah petani yang hidupnya bergantung pada musim, pada hasil, dari hasil bercocok tanam, dari hasil menangkap ikan, memanfaatkan air laut, memanfaatkan air tawar, memanfaatkan turunnya air hujan, dari perdagangan, barter barang, hasil pertanian ditukar dengan hasil produksi, ditukar dengan beras, beras tukar dengan pakaian, dengan baju, dengan alat pertanian, kambing ditukar dengan makanan dan lain sebagainya. Itu ciri khas pertanian, itu kita memiliki ketahanan pangan. Ciri khas daripada perikanan itu memiliki ketahanan pangan. Artinya bahan pangan itu kita tidak membeli, tapi kita bisa memproduksi. Tapi begitu kita berubah menjadi kawasan industri, jadi kawasan manufaktur, industri manufaktur, jadi pabrik, berarti ketahanan pangan berubah menjadi produktivitas lahan, produktivitas pabrik. Ketika pabrik itu berjalan, maka akan mendapatkan hasil produksi, dan hasil produksinya itu kita jual. Dari jual itu kemudian kita beli bahan makanan. Karena kita tidak mempunyai ketahanan pangan lagi, harus beli. Itu. Ini zaman sekarang. Kalau zaman dulu sebaliknya, hasil produksi, hasil pabrik yang kita beli. Kalau sekarang kembali, dari hasil pabrik kita kemudian membeli hasil panen, hasil ikan. Nah itu, jadi makan kita beli karena kita kerja. Kalau kita nggak kerja, nggak bertani, ya apa yang kita makan, apa yang akan kita dapatkan? Tidak bisa. Ini harus kita sadari bersama. Nah, bagaimana kemudian setelah kita ini, kampung kita ini, daerah kita ini menjadi kawasan industri, tentunya kita harus bisa
bekerja, harus memiliki keahlian. Nah, keahlian, untuk mendapatkan keahlian itu kita butuh biaya, butuh sekolah, butuh pendidikan, butuh pelatihan. Berarti pemerintah harus memberikan peluang itu, mengarahkan ke hal tersebut. Yang kedua, industri juga sama, harus ikut serta bertanggung jawab, harus memberikan pelatihan, harus memberikan pembinaan, bukan hanya memberikan peluang, bukan hanya memberikan pembinaan, tapi menarik mereka, mempekerjakan mereka, memberi pekerjaan pada mereka, agar mereka atau penduduk setempat ini, kita ini bisa bekerja dan mendapatkan hasil dari industri, dari pabrik, supaya kita dapat makan. Itu ini jadi perubahan dari agraris ke industri manufaktur itu, industri harus menyadari bahwa masyarakat sini harus direkrut, harus diterima. Jangan sampai dinilai orang sini nggak punya kemampuan, nggak punya keahlian. Sekarang apa yang telah dilakukan oleh industri pada penduduk, pada generasi? Nah, ini kan pertanyaan kita juga. Dan bagaimana peran pemerintah terhadap ini? Kan kewajiban mereka ini mempertemukan antara program industri pemerintah untuk menyelamatkan masyarakat. Karena kalau ini tidak dilakukan, ini akan jadi masalah di kemudian hari. Jangankan di kemudian hari, sekarang juga sudah jadi masalah. Industri menginginkan tenaga kerja atau SDM yang mumpuni sesuai dengan kebutuhan industri, berarti pemerintah harus melakukan kerjasama dengan industri, atau industri melakukan kerjasama dengan pemerintah untuk menciptakan suatu pendidikan, kepelatihanan, memberikan sikap, memberikan pelatihan atau memberikan pendidikan tentang keilmuan dan kebiasaan seperti yang ada dalam dunia industri itu. Ya seimbang itu. Kalau industri menganggap hanya menjustis orang sini nggak punya kemampuan, kemudian orang luarnya punya kemampuan, ini namanya memancing reaksi negatif, memancing masalah. Nah ini hal ini perlu saya sampaikan kepada halayak umum, pada semuanya, pada pihak pemerintah dan pada pihak industri, dan juga pada kawan-kawan, pada adik-adik, saudara-saudara. Itu harus sama-sama melihat bahwa ini penting, bahwa ini kewajiban. Nah, saya pikir hanya ini yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini, dan mudah-mudahan dalam kesempatan akan saya jabarkan lebih luas lagi sebagai prolog pertemuan aja, ini pertemuan awal ya. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.